Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 241 saya akan mengurusnya. Harus dikatakan bahwa Song Qiu tergerak sejenak. Huang Fuji mempermainkannya hanya karena dia yakin dia tidak berani membalas. Jika dia menjatuhkan Huang Fuji saat ini, dia akan menjadi tersangka terbesar. Tetapi itu hanya memberi orang lebih banyak alasan untuk berpikir bahwa itu bukan dia. Orang-orang seperti Huang Fuji sombong dan mendominasi, dan ada banyak orang yang membencinya. Xia Bei berseru, bergumam pada dirinya sendiri. Kita kemudian dapat menyebarkan berita dan mengatakan bahwa seseorang dengan sengaja memanfaatkan perairan yang bermasalah. Kalahkan Huang Fuji, dan menyalahkan aku. Mata Yuan Xiaoyong juga berbinar, dan ketiganya berpikir itu mungkin. Jelas, aku bergantung pada Bai Xingyu. Xiong Dali berkata dengan suara yang dalam. Adikku diintimidasi olehnya, dan wajar saja bagiku untuk menyelesaikan masalah dengannya. Bahkan keluarga Huang Fu tidak bisa mengendalikanku. Dengan cara ini, keluarga Huang Fu tidak akan pernah menyangka bahwa kami akan berani menyentuh Huang Fuji. Semakin mereka bertiga memikirkannya, mereka menjadi semakin bersemangat. Dia sepertinya lupa bahwa Chu Chen ada di dalam kotak. Batuk, Chu Chen akhirnya tidak bisa menahannya dan terbatuk. Apakah kamu lupa bahwa Sister Tao berkata dia akan mengurus masalah ini? Jika kamu ingin berakting di belakang layar, kamu harus memberitahu Sister Tao terlebih dahulu. Ketika Jiang Yingtao disebutkan, ekspresi mereka bertiga menjadi kaku pada saat yang bersamaan. Xiong Dali mengerutkan kening. Jika Sister Tao mengetahuinya, dia pasti tidak akan setuju. Lagi pula, meskipun kita mengeluarkan bau mulut, kita mengambil risiko tertentu. Premisnya adalah, bisakah kamu berhasil mengungkapkan bau mulut ini? Chu Chen berkata dengan ringan. Jangan lupa, status keluarga Huang Fu di dunia sasana tinju Yangzheng. Kamu juga mengatakan bahwa gaya akting Huang Fuji sangat buruk. Orang yang berprofil tinggi dan mendominasi. Apakah menurut Anda orang seperti itu tidak akan memiliki siapapun yang melindunginya? Mendengar ini, ekspresi ketiga orang itu berubah pada saat bersamaan. Terutama Xiong Dali, yang keluarganya juga memiliki sasana tinju, dan sangat menyadari status keluarga Huang Fu di dunia tinju Yangzheng. Pengingat Chu Chen seperti panggilan untuk membangunkan mereka dari mimpi indah mereka. Kecuali saya meminta para tetua di keluarga untuk mengambil tindakan. Tapi, tidak mungkin mereka berkomplot melawan keluarga Huang Fu. Xiong Dali merasa sedikit tidak berdaya. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa menyentuh Huang Fuji. Kecuali, kata Xiong Dali, suara itu berhenti tiba-tiba. Dan dia tiba-tiba menatap Chu Chen. Xia Bei juga memikirkan sesuatu dan menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Kamu ingin aku berkomplot melawan Huang Fuji? Chu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Jika Huang Fuji tidak diberi pelajaran, bagaimana bisa Xiao Bei begitu marah? Yuan Xiaoyong menjadi cemas. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Xiao Bei tidak akan dianiaya bahkan jika dia memanggilmu saudara Chen? Memukulnya secara diam-diam hanya untuk bersenang-senang. Apakah ini termasuk melampiaskan amarahmu? Chu Chen berkata.
Rumor yang ada di lingkaran tidak akan berhenti. Tuan muda ketiga dari keluarga Xia masih menjadi orang yang diolok-olok, objek. Wajah Xia Bei menjadi pucat. Saya setuju dengan salah satu poin Anda. Chu Chen melanjutkan, kami akan menangani masalah ini sendiri. Jika kami membiarkan Sister Tao menanganinya, mungkin Huang Fuji akan menjual bantuan kepada Sister Tao dan tidak mengejar 7 juta Xiao Bei, sehingga semuanya bisa berjalan lancar di masa lalu. Tapi, ini hanya akan semakin memicu kesombongan Huang Fuji, dan akan sulit bagi Xiao Bei untuk mengangkat kepalanya di lingkaran Yangzheng. Jika kita tidak membiarkan Sister Tao menanganinya, kita tidak bisa berkomplot melawan Huang Fuji, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Sederhana sekali, beritahu ayahnya dan minta Huang Fuji untuk meminta maaf secara langsung kepada Xiao Bei, dan keluarga Huang Fu akan berlalu. Chu Chen berkata, tanpa dukungan dari keluarga Huang Fu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan keluarga Bai, kanan? Begitu dia selesai berbicara, 3 orang di dalam kotak menatap Chu Chen dengan mata terbelalak. Setelah beberapa saat, Xia Bei tersenyum pahit, Saudara Chen, bagaimana? Apakah ini mungkin? Huang Fuji adalah satu-satunya laki-laki di bawah lutut Huang Fu dan Yu, dan dia sangat dimanjakan. Bagaimana dia bisa meminta maaf? Xiong Dali menggelengkan kepalanya. Bahkan, setidaknya, tanpa status tingkat ini, bagaimana mungkin keluarga Huang Fu tunduk pada kami? Yuan Xiaoyong juga menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihat anak dari keluarga Huang Fu membungkuk kepada orang lain. Chu Chen memandang Xia Bei. Saudara Xinchen, telepon saya dan beritahu Saudari Tao dengan jelas. Saya akan mengurus masalah ini. Nada suara Chu Chen tegas. Xia Bei kaget dan menatap Chu Chen. Untuk sesaat, Xia Bei mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Saudara Chen benar. Bahkan jika Huang Fuji memberikan wajah Saudari Tao, itu akan terungkap, dan tidak akan ada kerugian bagi Huang Fuji. Tetapi bagaimana saya bisa mengangkat kepala saya tinggi-tinggi? Masa depan? Saudara Chen, aku mendengarkanmu. Xia Bei memilih untuk mempercayai Chu Chen. Selama periode waktu ini, Chu Chen telah melakukan banyak hal luar biasa, dan Xia Bei memiliki harapan yang samar-samar di dalam hatinya bahwa mungkin Saudara Chen benar-benar dapat memberinya bau mulut. Yuan Xiaoyong dan Xiong Dali saling berpandangan. Xiao Bei, tolong pikirkan baik-baik, kami benar-benar tidak boleh menyinggung keluarga Huang Fu, tapi kami bertanggung jawab atas masalah ini. Xiong Dali berkata dengan serius. Masalah besarnya adalah, kami harus melawan mereka dan mengambil keputusan penjelasan. Ya, Yuan Xiaoyong juga berbicara dengan keras untuk memberanikan dirinya. Ekspresi Xia Bei menunjukkan emosi. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Xiaoyong, Dali, kalian berdua tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Saudara Chen dan saya bisa melakukannya. Xiong Dali melirik dengan marah. Saudaraku, tolong berhenti bicara omong kosong padaku. Xia Bei memandang Chu Chen, telepon dan jelaskan kepada Saudari Tao bahwa dia tidak bisa berbicara dengan Huang Fuji dulu. Xia Bei segera mengeluarkan ponselnya. Namun, pada saat ini,
pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Beberapa orang menoleh. Saudari Tao, Xia Bei berseru dan tercengang. Jiang Yingtao bukan satu-satunya yang masuk ke dalam kotak saat ini. Total 5 atau 6 orang masuk ke dalam kotak sekaligus. Setelah melihat orang itu dengan jelas, wajah Xia Bei langsung menjadi gelap, dan matanya tidak bisa menahan amarahnya. Mengapa mereka ada di sini? Xiong Dali berseru, berdiri di samping Xia Bei. Chu Chen secara kasar telah menebak identitas pengunjung itu. Pada saat ini, salah satu pemuda berjas memandang Xia Bei sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ji, lihat ekspresinya, jelas dia tidak yakin. Ini berbeda dari apa yang dikatakan Sister Tao." Xiong Dali menatap pemuda itu. "Bai Xinyu, apa maksudmu?" Pemuda itu yakin. Bukankah artinya sudah jelas? Jika Xia Bei merasa telah ditipu dan tidak yakin, dia bisa datang. Saudari Tao sedikit mengernyit. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di tengah berkata dengan tenang, "Xiao Yu, ini adalah tempat Saudari Tao. Kamu tidak boleh melampaui wewenangmu. Saya yakin Saudari Tao akan memberi kami penjelasan." Bai Xinyu buru-buru mengangguk. Tuan Muda Ji berkata bahwa saya impulsif. Bab 242 beri aku penjelasan. Xia Bei hampir meledak. Tangannya gemetar tak terkendali. Beri mereka penjelasan. Dari awal sampai akhir, satu-satunya korban adalah dirinya sendiri. Tapi mengapa mereka ingin Xia Bei memberi penjelasan atas kedatangan mereka ke sini? Ini pasti Tuan Muda Huangfu, Chu Chen berkata sambil tersenyum. Ini semua salah Xiao Bei. Dia muncul di depan hidungmu, menyebabkanmu bertaruh dan membuang-buang waktumu yang berharga. Saya ingin tahu apakah Tuan Huangfu puas dengan itu pernyataan ini? Huangfu Ji memandang Chu Chen dengan rasa ingin tahu, lalu tersenyum. Kamu cukup bijaksana. Agak asing, Bai Xinyu berjalan ke depan dan menatap Chu Chen dari atas ke bawah dengan tidak hati-hati. Apakah dia adik baru Xia Bei? Patah. Tiba-tiba, tamparan keras bergema di seluruh kotak. Seluruh kotak tiba-tiba terdiam. Semua orang tercengang. Bai Xinyu juga tercengang. Dia tanpa sadar menutupi wajahnya dan merasa pusing. Setelah beberapa lama, Bai Xinyu menjadi tenang dan menatap Chu Chen dengan mata yang hampir terbakar. "Siapa kamu?" "Tidak masalah siapa aku. Yang penting kamu harus memberiku penjelasan dulu," jawab Chu Chen dengan tenang. "Persetan denganmu." Bai Xinyu sangat marah, sehingga dia mengambil sebotol anggur dan melemparkannya ke Chu Chen. Bang! Begitu Chu Chen mengangkat kakinya, tubuh Bai Xinyu ditendang keluar, dan dia menjerit kesakitan saat jatuh ke tanah. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang sempat menghentikannya. Yuan Xiaoyong dan Xiong Dali bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semua melihat Chu Chen ketika mereka masuk. Setelah mengetahui identitas Chu Chen, Xiong Dali hanya mengagumi identitas Chu Chen sebagai tuan muda. Menyelesaikan. Tamparan dan tendangan ini membuat Xia Bei merasa tiba-tiba lega, dan dia ingin bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Namun, saat mata Xia Bei tertuju pada Huangfu Ji, dia menjadi khawatir lagi. Ekspresi Huangfu Ji jelas menjadi gelap, dan dia menatap Chu Chen.
penjelasan apa yang kamu inginkan? Xia Bei terkejut, dan orang lain memandang Chu Chen dengan ekspresi khawatir. Jiang Yingtao tidak berkata apa-apa, matanya tertuju pada Chu Chen. Chu Chen menunjuk ke arah Bai Xingyu dan berkata sambil tersenyum. Dia berlari ke arahku dan meletakkan wajahnya ke tanganku, yang membuatku berusaha keras untuk memukulnya dan juga membuat tanganku kotor. Bukan? Lakukan, kamu butuh penjelasan. Ekspresi Jiang Yingtao dipenuhi dengan keterkejutan. Kata-kata Chu Chen mengembalikan makna Huang Fuji sebelumnya dengan hampir utuh. Bukankah dia takut menyinggung Huang Fuji? Mata Xia Bei berbinar dan dia menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Tidak peduli apa yang dikatakan saudara Chen sekarang telah membuatnya bau mulut. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan rok pendek memegang tangan Huang Fuji dan berkata dengan suara melengking, "Tuan Muda Ji, lihat mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka menyadari kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka malah memukuli mereka." Kakak Xingyu. Xia Bei memandang wanita ini dan tiba-tiba merasakan keinginan untuk muntah ketika mendengar suara ini. Kenapa dia terpesona oleh wanita ini sebelumnya? Huang Fuji berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Jiang Yingtao. "Saudari Tao, kamu juga melihat bahwa hari ini adalah hari yang baik untuk membuka barmu. Tetapi bukan berarti aku tidak ingin menunjukkan wajahmu. Aku juga berjanji padamu untuk datang dan membiarkan Xia Bei mengakui kesalahannya. Masalahnya sudah selesai. Tapi itu menjadi bumerang." Huang Fuji sengaja memperpanjang beberapa kata terakhirnya, dan menatap Chu Chen dan yang lainnya dengan sedikit jijik. Mereka ingin terus bermain permainan ini. "Tuan Muda Ji," Jiang Yingtao hendak berbicara. Tetapi Huang Fuji sudah melambaikan tangannya untuk menghentikan Jiang Yingtao. "Jangan khawatir, saya tidak akan membuat masalah di bar. Lihatlah Chu Chen, anak muda sangat terkenal. Mereka bisa pergi keluar untuk bertemu. Jika kamu bertemu hantu, jangan bilang aku menindasmu. Aku akan memberimu waktu untuk menelepon seseorang." Huang Fuji berbalik dan keluar dari kotak. Bai Xingyu menatap Chu Chen dengan tajam dan segera pergi. Di dalam kotak, Xiong Dali dan yang lainnya saling memandang, dan Xiong Dali mengeluarkan ponselnya. "Dali, apa yang kamu lakukan?" Jiang Yingtao mengerutkan kening dan melirik ke arah Chu Chen. "Masalah ini bisa ditangani dengan baik malam ini." Meskipun Xia Bei akan sedikit sedih, Huang Fuji tidak lagi melanjutkan masalah ini kompensasi. Namun, tamparan dan tendangan Chu Chen mendorong harapan rekonsiliasi ke tepi jurang. Niat Huang Fuji sudah jelas. Xiong Dali berkata, "Mereka pasti sudah mulai mengumpulkan orang dan menunggu kita di luar. Tentu saja kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saya juga akan memanggil mereka yang bisa berteriak." Yuan Xiaoyong mengeluarkan ponselnya. "Tidak perlu," kata Chu Chen dan Jiang Yingtao secara bersamaan. Keduanya saling memandang. Chu Chen tersenyum, "Wanita duluan." Huang Fuji berani meninggalkan kata-kata ini, dan dia tidak takut kamu memanggilku. Jiang Yingtao berkata, "Dia tahu kekuatanmu dengan sangat baik, jadi jika dia ingin berjuang untuk keluar, aku tidak bisa melihatnya." Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya. "Saya akan menunggu.
Saya akan pergi dan berbicara dengan Huang Fuji lagi dan melihat apakah saya masih bisa jika Anda bisa bermanuver. Apalagi Anda, bahkan saya akan kesulitan bersaing dengan Huang Fuji. Dia berbeda dari anak muda lainnya di keluarga Huang Fu, sikapnya yang menonjol. Chu Chen seperti pemukulan tadi. Wajahnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Saudari tahu benar, tidak perlu memanggil orang, Chu Chen segera berkata. Namun, ini bukan pertanyaan apakah dia akan menyerah sekarang, tetapi apakah kita akan menyerah. Mereka belum memberi saya kesempatan, penjelasan yang kuinginkan saja. Kamu gila, Jiang Yingtao berseru. Saya hanya ingin memberi penjelasan kepada Xiao Bei. Cahaya dingin melintas di mata Chu Chen. Xiao Bei digoda oleh mereka tanpa alasan. Dan itu masih tersebar ke seluruh lingkaran. Saya tidak bisa mengatakan bahwa masalah ini akan berakhir. Pergi, tidak ada yang bisa lewat, kecuali Huang Fuji. Saya akan keluar dan menelepon. Setelah Chu Chen keluar dari kotak, Jiang Yingtao bereaksi di dalam kotak. Xiao Bei, tahukah kamu siapa yang akan dia telepon? Bahkan Huang Fuji tidak memperhatikan. Xiao Bei juga tercengang. Setelah beberapa saat, saya hanya bisa menebak. Saudara Chen sepertinya berteman dengan keluarga Ning. Keluarga Ning, Yuan Xiaoyong dan Xiong Dali berteriak bersamaan. Namun, Xiong Dali merenung sejenak dan berkata, jika keluarga Ning mengambil tindakan, masalah malam ini bisa diselesaikan. Namun, terlalu tidak realistis untuk meminta Huang Fuji meminta maaf atau apapun. Huang Fuji tidak bisa menundukkan kepalanya, bahkan jika keluarga Ning. Itu benar, Jiang Yingtao berkata. Selain itu, keluarga Ning mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah ini malam ini. Sebaliknya, hal itu mungkin akan memperparah konflik dan lepas kendali. Huang Fuji terkenal sebagai orang gila, dan Ning generasi muda keluarga mungkin tidak berani menjelajah air berlumpur ini. Bersambung.